Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman, ustadz dan ustazah, serta pemirsa Lensa Rabbani dimanapun kalian berada. Perkenalkan, nama saya Azah Salma Hasifah dari kelas 9 Ahwat A yang akan membawakan acara pada hari ini. Pada episode kali ini, kita akan sharing tentang bijaksana dalam mengelola keuangan. Dan Azah nggak sendirian aja nih. Jadi bintang tamu kita kali ini adalah salah satu pengampu mata pelajaran IPS di SMP Rabbani, yaitu Ustazah Pita. Hai. Apa kabarnya Ustazah? Alhamdulillah baik. Kalau Azah? Alhamdulillah baik juga. Ustazah, dulu kira-kira punya cita-cita apa Ustazah? Wah, cita-cita Ustazah sih banyak. Ya, cita-cita Ustazah tuh waktu kecil kan kita kan waktu kecil dulu Ustazah itu membuat binder, tahu? Ya. Nah, itu setiap teman-teman Ustazah suruh nih membuat biodata ini nih. Kan ada cita-cita kan? Ya, kata teman-teman Ustazah, cita-cita kamu apa? Aduh, cita-cita aku banyak, kata Ustazah. Jadi apa? Jadi dokter, kata Ustazah. Hah? Dokter apa? Dokter hewan, kata Ustazah. Ya, aku udah percaya, kamu jadi dokter hewan, katanya. Nanti saya buktikan. Taunya sampai sekarang Ustazah jadi guru. Iya. Ustazah tanya balik ya. Tadi kan Azah tanya nih cita-cita Ustazah apa. Terus Azah tanya baik, cita-cita Azah apa? Pengen jadi psikolog Ustazah. Oke, semoga nanti cita-citanya tercapai ya. Amin, amin. Kira-kira Ustazah gimana nih cara untuk mengelola finansial dalam kehidupan sehari-hari? Oke, kalau Ustazah sih cara mengelola finansial atau keuangan Ustazah supaya hemat lah kayak gitu ya. Karena sebenarnya kalau Ustazah sih tidak sendiri lagi nih, kan sudah punya keluarga, sudah punya anak, pasti yang namanya kebutuhan itu banyak nak. Apalagi ada anak kayak gitu kan, pasti kebutuhan kita bertambah. Terus kalau keinginan masih ada yang sudah terlaksana dan ada juga yang belum. Akan tetapi bagaimana cara kita bijak ini dalam mengelola uang? Kalau menurut Ustazah sih sebisa kita saja. Meskipun misalnya per bulan kita dapat berapa dari orang tua kita, misalnya kalau kalian kan dapat uang tua per bulannya berapa, satu harinya kita belanja berapa, pasti kan ada dapat pesan nih dari orang tua kalian berapa per bulannya, atau nggak belanja dan sama sekali, pasti ada kan itu. Tapi usahakan kalau misalkan mau sih dalam satu hari itu ada sih kita sisihkan kayak gitu uang, misalkan 2.000, 5.000. Saja tanya, kalau Azah satu harinya itu berapa kalau belanja? Sehari mungkin 5.000 aja Ustazah. Nah, jadi kalau Ustazah nih ya Azah, kalau Ustazah sih satu harinya itu kan Ustazah nggak nentu, tergantung pengeluaran atau kebutuhan kita ya kan. Jadi Ustazah tuh biasanya nabungnya per bulan tidak per hari ya. Jadi intinya itu kita punya anggaran dulu, kebutuhan kita dalam satu bulan itu bagaimana. Yang penting kebutuhan kita itu tercapai, keinginan kita itu kalau bisa nanti saja kalau misalnya kita sudah ada tabungan dan sebagainya, ya kan? Menurut Ustazah penting nggak sih untuk menghemat uang untuk masa depan atau di masa yang akan datang? Apalagi kan di era sekarang ini kebutuhan pokok itu harganya semakin naik ya Ustazah. Oh, sangat penting. Apalagi kalian seorang pelajar masih panjang kan perjalanan kalian. Kalau Ustazah kan istilahnya juga penting juga nih, apalagi berumah tangga, banyak kebutuhan yang Ustazah kan, apalagi kalian masih pelajar, wajib itu yang namanya untuk berhemat, nggak boros lah kayak gitu. Kalau Azah sebagai pelajar atau buat teman-teman nih, gimana kiat-kiat Azah juga ini dalam mengelola uang supaya menjadi hemat? Kita kan pasti ada dong ya teman-teman, ada kebutuhan yang pengen banget kita capai nih. Nah,
kalau misalkan teman-teman punya keinginan, itu coba diukur dulu porsinya berapa. Jadi kita itu fokus ke kebutuhan yang kita perlu aja dulu. Nah, untuk yang keinginannya nanti itu bisa belakangan, teman-teman. Kalau misalkan kita punya uang lebih dan seenggaknya kita punya 2 atau 3 kali lipat uang dari yang kita butuhkan gitu untuk beli yang pengen kita capai. Jadi kalau hanya misalkan kebutuhan apa sih yang setiap harinya gitu aja perlukan? Kalau untuk anak pelajar ya teman-teman, itu kan biasanya paling kayak buku, pulpen, pasti itu kan masih ditanggung orang tua ya Ustazah ya. Jadi paling untuk jajan aja sih Ustazah itu aja. Apa kira-kira motivasi Ustazah untuk teman-teman supaya berhemat? Ya intinya di sini bagi kalian yang namanya pelajar, kalian juga tahu mana yang kebutuhan dan mana yang keinginan. Yang jelas yang namanya kebutuhan itu harus kita penuhi, ya kan? Iya benar. Kalau hanya keinginan, meskipun keinginan kita besar, kalau hanya kita berhemat dengan kebutuhan kita setiap harinya, insya Allah nanti akan tercapailah keinginan kita yang kita inginkan. Jadi pesan Ustazah di sini sering hematlah dalam mengelola keuangan. Motivasi Ustazah biar tetap menjalani hari gimana Ustazah? Oh ya, kalau menurut Ustazah supaya menjalani hari kita ini lebih bagus lagi, tetaplah tersenyum, hemat dalam mengelola uang, terutama kalian bagi para pelajar khususnya. Penuhilah kebutuhan kalian dulu sebelum keinginan kalian tercapai. Kayak itu aja pesan Ustazah. Itulah teman-teman tips-tips dari Ustazah Pita tentang bagaimana cara mengelola keuangan dalam kehidupan sehari-hari. Kayaknya sampai sini aja ya Ustazah ya pembicaraan kita. Senang bertemu dengan Ustazah Pita. Semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Dan selamat pagi, siang, sore, malam. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.